Ketemu lagi dengan kita, sahabat Nusantara. Sore ini kita akan meneruskan pembicaraan obrolan kita dengan Mas Thomas Ardianto. Selamat sore. Sore, Ya, rekan-rekan. ya. Jadi kalau kita kilas balik sedikit, video introduction kita bicara tentang bagaimana latar belakang kenapa Mas Thomas ini melakukan penelusuran. Kemudian cerita yang kedua adalah episode jalan-jalan gitu ya, bagaimana menelusuri sejarah Indonesia Nusantara melalui Google gitu ya, algoritma Google. Kemudian sekarang kita akan mencoba sedikit lebih dalam bagaimana Mas Thomas ini mencoba untuk menyusun benang merah dari Nusantara berdasarkan pencarian di Google platform. Silahkan Mas Thomas. Ya, baiklah Sobat Nusantara semua, bertemu lagi kita di Telusur Nusantara. Kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan penggunaan Google untuk sebagai salah satu sarana kita jalan-jalan menelusuri Nusantara di masa-masa pandemik seperti ini. Ya. Baiklah, untuk mungkin lebih mempersingkat waktu ya, jadi kita coba melihat bagaimana sih sebetulnya informasi yang ada saat ini jika kita ingin mencari informasi terkait dengan sejarah Nusantara kita. Jadi cara yang paling mudah dan menurut saya yang paling komprehensif kalau kita menggunakan di Google ya, kita harus bekerjanya secara sistematis ya. Jadi saya coba mencari di halaman searching awal tentang sejarah Indonesia, keywordnya bisa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, History of Indonesia. Nah, kita coba cari di situ apa saja sih yang ditampilkan, yang peringkatnya yang paling bagus ya. Di situ sudah disusunkan, otomatis yang berada di peringkat-peringkat awal ya, salah satunya adalah halaman Wikipedia. Ya. Mungkin sedikit memotong, Ya. Thomas. Jadi saya juga sering sekali ya coba untuk searching melalui Google. Ya. Coba lewat Wikipedia juga gitu. Tapi ternyata juga tidak semudah itu gitu ya, kita langsung menemukan sejarah Nusantara yang secara lengkap. Jadi apa nih Pak biasanya Mas yang dilakukan? Ya, baiklah. Nanti bisa dibantu ya ditampilkan. Kebetulan kalau pas di halaman ini tampilannya belum ada halaman Wikipedia History of Indonesia. Nanti di layar nanti bisa akan ditampilkan bahwa kalau kita mencari keyword History of Indonesia akan muncul halaman sebagai berikut ini. Nanti bisa ditampilkan. Nah, kita lihat di sini. Di sini bisa sudah kita lihat bahwa sejarah Indonesia sudah disusun sedemikian rupa dari hasil informasi masukan-masukan dari banyak orang, karena ini sifatnya dari Wikipedia ya, berarti dari banyak referensi, banyak editor dan lain-lain, akhirnya menjadi sesuatu yang terstruktur. Nah, mungkin coba kalau pendapat Pak Dandung dari hasil searching kita ini bagaimana? Coba ya Pak. Ya. Oke, saya baca nih. Seperti ini cerita bahwa History of Indonesia has been shaped by its geographic position in natural bla 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 Southeast Asia. Mungkin kita bisa melihat bahwa kalau kita scroll sampai ke bawah ini akan panjang sekali ceritanya. Coba di scroll sampai ke bawah ini mungkin habis butuh berapa lama waktunya. Mana scroll iya. Nah, ini kita scroll ke bawah ini. Nah, ini yang biasanya harus jadi males. Iya. Akan terlihat berapa ini prehistory, benar. Ini lihat yang kanan dia, benar. Ya.
prioritas saja. Nah, untuk dari sini saja kita bisa bayangkan ya bagaimana kita data sudah sedemikian banyak tersaji di depan kita, tapi untuk kita bisa membacanya saja itu sudah butuh waktu, belum lagi kita nanti memikirkannya, menganalisanya, dan sampai timbulnya pertanyaan-pertanyaan kita yang mungkin belum terjawab dalam tampilan tersebut. Nah, itu yang biasanya terus kita berhenti nih Mas Thomas. Iya. Udahlah gitu ya, baca sekali panjang, males gitu ya, nggak punya waktu gitu kesannya karena kita mungkin tidak punya fokus yang jelas gitu ya. Nah gitu ya, jadi terus gimana nih Mas? Apalagi yang bisa dilakukan ya? Iya. Saya sebelum mungkin saya bicara apa yang bisa dilakukan, saya coba bercermin kepada pengalaman saya sendiri selaku orang Indonesia. Saya membayangkan bahwa sejak dulu kita sejak SD mungkin sudah diajarkan pelajaran sejarah, dan sebetulnya memang untuk belajar sejarah memang butuh perjalanan waktu yang panjang dan memang harus tersistematis. Tapi saya merasakan sendiri, bukannya menyalahkan dia siapa-siapa, ya memang mungkin ketidaktahuan kita bersama. Pada saat kita dulu diajarkan tentang sejarah itu, ya kita saking banyaknya mungkin materi yang seperti itu, akhirnya hanya dibagi-bagi menjadi beberapa buku yang mungkin dipisah-pisah berdasarkan kelasnya gitu atau semesternya, dan kalaupun nanti ulangan hanya yang ditanyakan hanya event-eventnya saja tahun-tahun. Jadi siapa yang bisa kuat menghafalnya biasanya wah pasti ahli sejarah nih, yang siapa yang hafalannya kuat ya pasti dia adalah ahli sejarah gitu. Jadi itu sedikit pengalaman terhadap sejarah Indonesia. Nah, memang akhirnya dengan pola yang seperti itu, akhirnya memang pelan-pelan memang banyak yang tidak tertarik mempelajari sejarah, dan mungkin makin lama ya sejarah bangsa kita makin terlupakan gitu. Mungkin sedikit berbeda dengan di luar negeri yang pola pengajarannya berbeda, sehingga di mana mereka sampai sekarang baik anak-anak yang masih belajar, mahasiswa sampai orang bekerja sampai sudah tua pun masih tertarik untuk belajar sejarah. Ya, itu kira-kira seperti itu. Terus gimana nih Mas Thomas cara memudahkan belajar gitu ya? Ini sepertinya saya sudah coba melihat ada satu penyederhanaan cara baca nih yang Mas Thomas bikin nih. Iya. Yang menarik sekali nih. Jadi otomatis pada awalnya saya berusaha ya membaca itu semua, tapi ternyata pusing sendiri waktunya karena banyak sekali, dan memang otak saya tuh kalau untuk hafalan tuh memang agak kurang, susah ya. Mungkin banyak orang juga sulit hafalan, tapi ada yang kuat untuk bisa hafal. Saya coba, ternyata di internet ini, di Wikipedia ini yang mungkin didukung juga oleh Google ini adalah, saya lihat di bagian pojok sebelah kanan atas itu sudah ada semacam summary-nya, dan summary-nya itu kalian kecil. Kalau saya hanya menghafalkan hanya bagian itu saja, mungkin dalam waktu 10 menit saya sudah hafal urutannya, saya hafalkan saja. Hafalkan terus ya, baca berapa kali, ya mungkin ada yang sekali baca langsung udah hafal gitu. Nah, saya lihat sederhana sekali ya bahwa sejarah Indonesia itu lambangnya di situ memang ada lambang Surya Nusantara Majapahit, lambang VOC, dan lambang Indonesia. Ya, berarti gampangannya ya bahwa Indonesia pernah punya sejarah kerajaan, mungkin salah satu dipilihkan, salah satu wakilnya adalah Majapahit, pernah mengalami penjajahan, dipilihkan lambang VOC, dan berikutnya sekarang menjadi sebuah negara dengan lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Nah itu sejarah Indonesia kok gampang ya, ternyata ya itu kalau disuruh menjelaskan sejarahnya. Kemudian kalau saya dulu bercerita lagi bahwa
sejarah Indonesia itu kalau kita bisa bergerak dari kondisi sekarang ini kita ada di kita sudah menjadi Republik of Indonesia, jadi menjadi negara Republik Indonesia. Kita bisa lihat di sini negara Republik Indonesia. Nah, sebelum kita menjadi negara Republik Indonesia itu apa sih yang terjadi di Indonesia? Nah, kita bisa melihat bahwa di sini ada masa di mana dia kebangkitan Indonesia, perjuangan, masa emergence perjuangan di situ. Jadi tadi kita kembali kita pada masa emergence of Indonesia atau mungkin masa perjuangan dan pergerakan Indonesia. Nah, di situ kalau kita lihat detailnya nanti ada banyak cerita tentang masa-masa kebangkitan nasional dan lain-lain. Ke belakang lagi sebelum kita masa perjuangan, kita akan melihat di situ ternyata ada Christian Kingdom, kerajaan Kristen. Nah, ini hal yang unik juga, ternyata ada di situ tentang masuk ke dalam sejarah ya. Masuk ke dalam sejarah. Sampai masuk ke situ kan berarti kan dipandang penting bahwa ada kerajaan Kristen di Indonesia. Nah, kemudian di era sebelumnya ada masa Islamic Sultanat, jadi Kesultanan Islam di Indonesia. Nah, ini cukup menarik karena itu suatu periode yang cukup panjang juga di sini terkait dengan Islamic Sultanat tersebut. Nah, lebih jauh lagi dari situ, ternyata sebelum masuknya Islam di Indonesia sudah ada kebudayaan Hindu dan Buddhist Kingdom di sini. Jadi sudah ada Hindu dan Buddha di Indonesia. Nah, nanti dari situ kita bisa mulai menelusuri apa sih nanti kebudayaan Hindu dan Buddhanya, apakah Hindu sendiri, Buddha sendiri, atau Hindu gabungan Buddha. Nah, itu bisa kita lihat di sini. Kemudian yang lebih jauh lagi disatukan. Nah, sebelum Hindu dan Buddha, ini yang menurut saya cukup menarik juga. Di sini sudah hanya disatukan bahwa itu sebagai zaman prasejarah. Kalau prasejarah itu artinya sih sebetulnya simpelnya memang belum dituliskan karena belum menjadi histori, prehistorik ya. Memang belum ada yang membahas secara lebih rinci, lebih dalam dengan data-data yang cukup baik sehingga nanti bisa diceritakan menjadi suatu sejarah gitu. Kenapa? Karena tempat kita baru berhenti di masa Hindu dan Buddha, tapi yang selebih tua dari itu kita dianggap adalah bagian pra dari sejarah kita, artinya masih belum diakui sebagai bagian sejarah. Nah, itu kira-kira betapa kita lihat bahwa untuk membaca mungkin kalau ini diprint bisa ratusan halaman ini, kita memahami sejarah Indonesia mungkin dalam hanya waktu tadi kurang dari 10 menit kita sudah bisa melihat sejarah bangsa kita di sini. Jadi cukup menarik nih Sobat Nusantara. Jadi ketika kita bicara Google, ketika kita mencari sejarah Nusantara, sebenarnya tadi ya, ketik History of Indonesia, cari yang paling atas, which is itu adalah Wikipedia. Wikipedia akan berisi banyak kata-kata gitu ya, tapi satu kunci untuk membaca dengan cepat yang Mas Thomas tadi bilang adalah coba lihat Windows di sebelah kanan atas. Ini akan banyak hints yang ada di situ. Nomor satu adalah lambang-lambang negara ini gitu ya. Kemudian kalau kita baca, even kita sebelum membaca lebih detail, kita akan tahu susunan bahwa negara ini dibagi menjadi prehistorik, kemudian zaman Hindu dan Buddha, kemudian zaman Islam, kemudian zaman Kristen, kemudian zaman Eropa,
kemudian mulai masa emergence, which is itu adalah kebangkitan Indonesia, kemudian adalah Republik of Indonesia, gitu ya. Jadi inilah sebetulnya satu kunci ya, gimana bahwa kita memang harus sistematis dalam membaca sesuatu atau mempelajari sesuatu supaya tidak bosan duluan dan berhenti, gitu ya. Itu poin yang kita mesti utamakan. Baik, itu dulu. Iya. Oke. Jadi untuk episode awal dalam membaca sejarah Nusantara kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Salam buat semua. Rahayu.